Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli Muhammadin. La hadrati Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ali Muhammadin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal La hadrati Sayyidi Syekh Ba'uddin Naksabandi, Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sayyidi Syekh Abil Hasan Al-Sazili, Sayyidi Syekh Ahmad Khatib Sambas, Wila hadrati Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, walihim lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ila hadrati syekhina murabbi ruhina Sohibul salawat kuning billah Syekh Syazarnos wa ahli lahumal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. La hadrati kulli jama'ati sholawat kuning bilal akhya minhum wal amwat walihim lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita lanjutkan mengkaji kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Pada kesempatan malam hari ini yang akan kita kaji mengenai tanda kebodohan murid adalah tidak memiliki adab. Bismillahirrahmanirrahim. Min jahlil muridi ayyusi al-adaba fa tu'akhkharu al-uqubatu anhu fa yaqula law kana hadha su'a adabin la qata'al imdada wa ujabal ib'ada faqad yuqata'ul madadu anhu min haitsu la yas'ur walau lam yakun illa man al mazidi wa qad yuqamu maqamul bu'di wa huwa la yadri walau lam yakun illa ayyukhalliyaka wa ma turidu. Beliau Ibnu Athaillah, beliau Syekh Ibnu Athaillah Sakandari menuliskan dalam kitabnya Al-Hikam bahwa di antara tanda kebodohan seorang murid adalah tidak memiliki adab. Akan tetapi hukuman untuknya ditangguhkan dan si murid dulu justru berkata, jika ini adalah tidak sopan atau jika ini adalah tidak beradab, tentu aku sudah tidak ditolong lagi.
Namun ia tidak menyadarinya karena mungkin bentuknya hanya berupa tidak ditambahnya pertolongan. Bisa jadi pula sebenarnya ia telah dijauhi. Namun ia tidak menyadarinya karena mungkin bentuknya hanya berupa pembiaran dirinya dengan keinginannya. Dalam berguru, khususnya bagi jamaah yang ada di Ar-Raudhah 12, Majelis Muhasabah Sholawat Kuning Pilah, sejak awal sudah ditekankan bahwa di dalam majelis ini memiliki tujuan. Yang paling inti adalah mengokohkan posisi kehambaan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesuai dengan apa yang menjadi inti penciptaan manusia. Itu pokok tujuan jamaah Ar-Raudhah 12 Majelis Muhasabah Sholawat Kuning Pilah. Jadi sejak awal jamaah itu ditata untuk selalu menata niatnya dalam menjalankan, mentaati perintah Allah, dalam menghindari larangan Allah, semata-mata diniatkan sebagai wujud penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah mengenai tanda kebodohan seorang murid adalah yang memiliki sikap, memiliki perilaku yang tidak beradab. Karena apa yang dibahas oleh Syekh Ibnu Athaillah mengenai kitabnya Al-Hikam ini menyangkut dunia tasawuf atau dunia ruhaniyah, tentu seorang guru di sini adalah seorang guru yang memiliki wewenang dan memiliki kapasitas untuk mendidik, untuk membimbing, untuk mengarahkan murid-muridnya agar ada dalam posisi ketaatan, ada dalam posisi jalan yang lurus, yaitu jalan yang mengarah atau jalan yang arahnya adalah sebuah ketaatan, sebuah pengabdian seorang hamba kepada Robnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu pasti tidak akan menyalahi apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
memilih seorang guru, menentukan belajar kepada seorang guru, khususnya dalam dunia rohaniyah, dunia tasawuf, haruslah selektif dan berhati-hati. Mohonlah kepada Allah agar ditemukan dan dibimbing oleh guru yang benar-benar memberikan petunjuk, memberikan bimbingan, memberikan arahan, menapak jalan yang lurus, menapak jalan yang sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tandanya apa? Tandanya apa bahwa guru kita ini memang membimbing kita ke jalan yang lurus, jalan ketaatan, jalan yang Allah ridhoi. Tandanya akan kita rasakan di dalam hati kita masing-masing. Apakah setelah mengikuti apa yang diajarkan, apa yang disampaikan oleh guru, membuat hati kita semakin tertata, semakin tercerahkan, semakin terbersihkan dari sifat-sifat yang tercela. Karena inti dari kebajikan manusia letaknya ada di dalam hati. Boleh jadi kita tampil baik, kita tampil sopan, akan tetapi siapa yang tahu isi hati kita? Bisa jadi kebaikan kita yang nampak secara dohir, di dalam hati kita penuh dengan kebusukan, penuh dengan rencana-rencana yang tidak baik. Misalnya seperti itu. Terus apa yang dimaksud dengan tidak beradab itu apa? Tidak sopan itu apa? Ini bisa kita ambil beberapa contoh seperti tidak sopannya, tidak beradabnya seorang manusia, atau dalam hal ini oleh Syekh Ibnu Athaillah dikhususkan kepada seorang murid, yaitu melanggar perintah Allah. Itu yang utama. Karena tidak ada satupun seorang guru yang arif billah mengajarkan muridnya untuk tidak taat kepada Allah, untuk tidak taat kepada Rasulullah. Itu yang pertama. Bentuk ketidaksopanan, ketidakberadaban yang lain adalah mengeluhkan aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Karena bagaimanapun manusia memiliki hawa nafsu yang kecenderungannya adalah tidak mentaati apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Poin ketidaksopanan atau tidak beradabnya seorang murid yang selanjutnya adalah terhadap gurunya.
ketika seorang guru sudah memberikan arahan, sudah memberikan petunjuk kepada para muridnya untuk dipahami, setelah paham untuk diamalkan. Murid itu membangkang. Murid itu kontra dengan apa yang diarahkan oleh gurunya. Perlu kita ketahui bahwa ketika seorang guru memberikan arahan, memberikan bimbingan, maka yang diberikan itu sudah selesai dijalankan oleh gurunya. Sehingga dari situ sang guru mengetahui bahwa arah ini, jalan ini adalah memberikan manfaat kepada kesehatan iman, kepada kebersihan hati, kepada rontoknya noda-noda kemaksiatan yang menghijab hati manusia. Faktor yang paling utama seorang murid yang menempuh jalan ruhaniyah, jalan tasawuf adalah baik sangka kepada gurunya. Kecuali baik sangka kepada gurunya kecuali memang benar-benar apa yang disampaikan oleh gurunya, apa yang diperintahkan oleh gurunya menabrak Al-Quran, menabrak hadis, maka itu harus tidak diikuti. Akan tetapi ketika petunjuk guru, ketika arahan seorang guru itu ditentang sebab malasnya murid, sebab merasa lebih hebat murid daripada sang guru, tentu hal ini tidak beradab. Sering sejak era beberapa puluh 2000-an awal, sering saya bilang ke teman-teman ngaji saya bahwa jika kalian berguru, kalian tidak punya baik sangka kepada guru kalian, kalian tidak mempercayai bahwa jalan yang guru kalian akan memberikan manfaat terhadap bersihnya hati kalian, ya jangan berguru lagi kepada orang yang sama. Ganti guru yang menurut kalian itu sesuai. Karena percuma, kenapa? Sebuah pemahaman ilmu tanpa ketulusan mengamalkannya, atau sebuah pemahaman ilmu tanpa diamalkan, itu sama saja dengan posisi seorang penonton. Kita nonton orang latihan angkat beban, kita nonton orang latihan berlari, yang kita tonton mendapatkan manfaat atas aktivitasnya, atas amaliyahnya. Kita yang nonton tentu tidak akan mendapatkan hasil seperti sang pelaku, seperti yang beramaliyah. Kira-kira seperti itu. Sebenarnya banyak pendapat dari
para ulama terdahulu mengenai tidak beradabnya seorang murid terhadap gurunya itu memiliki banyak akibat. Dan ada yang pendapatnya itu menurut saya terlalu keras, terlalu ekstrim. Yang perlu saya sampaikan khususnya untuk jamaah Raudhah 12 Majelis Muhasabah Sholawat Kuning Billah, ketidaktaatan, ketidaksopanan, ketidakberadaban atau pembangkangan terhadap guru itu yang rugi kalian. Karena seorang guru mengetahui tanda kemajuan kualitas hati masing-masing muridnya, itu akan muncul di dalam zahirnya perilaku masing-masing murid. Itu terlihat laksana terangnya cahaya lampu. Tapi seorang guru tidak akan meninggalkan muridnya selama sang murid tidak meninggalkan ajaran gurunya. Itu yang perlu digarisbawahi. Dan seorang guru yang bijaksana tidak akan memaksakan sesuatu hal yang akan merusak akidah muridnya, akan merusak iman muridnya. Karena jika ada guru yang melakukan hal seperti itu, maknanya adalah dia rela mempertaruhkan akidahnya. Dia rela mempertaruhkan imannya sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira cukup sampai di sini kajian pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ali Muhammadin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli Muhammadin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli. Allahumma salimna qalbahu wa salaka bi qalbin salim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Assalamualaikum warahmatullahi